Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli nasi ulam di kebun nanas. Yang jawab salam semoga utangnya lunas. Amin. Ya Rabbil Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nggak taunya yang utang. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ustadz Slamet Djoko Susanto MPD, Bapak Ibu Majelis Taklim TRJ yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita telah mengawali dengan sesuatu yang baik, bacaan Quran. Mudah-mudahan setiap apa yang dibaca itu bernilai pahala oleh Allah. Yang lebih utama adalah sesuai dengan sabdakan Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca di dunia saat ini pasti di akhirat nanti menjadi penolong, pemberi syafaat buat orang-orang yang membacanya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan orang tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jemaah kan saya kebawaan. Kajian pagi kita kali ini masih bertemakan tentang surat Hud, yang di dalamnya banyak menceritakan kaum-kaum terdahulu, di mana kaum tersebut spesial dalam artian pembangkangan terhadap Allah luar biasa. Sudah diturunkan kepada mereka, dikirim kepada mereka para nabi dan rasul yang bukan hanya membawa ayat-ayat Allah, bahkan diperlihatkan kepada mereka mukjizat yang nyata, bisa dilihat, bisa dirasa. Tapi mukjizat tersebut bukan membuat lemah keyakinan lama mereka, tapi justru menambah pembangkangan dan ingkarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an kita lihat kaum-kaum tersebut Allah berikan peringatan yang sangat luar biasa, bahkan Allah tunjukkan kekuasaannya. Kenapa seperti itu? Karena mereka melanggar 3 hak Allah yang seharusnya terpenuhi. Dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'jam Kabirnya, kalau saya nggak salah, dikatakan Allah memiliki 3 hak kepada kita, yang dengan 3 hak tersebut insya Allah kalau kita penuhi menambah keberkahan hidup. Dan ini jadi pegangan kita. Pengen bahagia, pengen selamat dunia dan akhirat, maka penuhi 3 hak Allah ini yang oleh umat-umat terdahulu ditelantarkan, bahkan diabaikan. Apa itu? Yang pertama, ayyuta'a wa la yu'sa. Allah berhak untuk kita taati dan jangan kita bermaksiat kepadanya. Dalam konsep penerapannya kita kenal istilah takwa. Imtithaulu awamirillah wajtinabu nawahihi. Ini hak Allah. Kerjakan seluruh perintah Allah dan jauhkan larangannya. Kalau namanya perintah, kerjakan. Jangan pakai tawar-tawar lagi. Kalau sudah aturan Allah, nggak boleh kita pikir-pikir lagi. Sholat kewajiban, kerjakan. Sesibuk apapun, sesulit apapun. Puasa berat memang, kerjakan. Walaupun kita banyak pekerjaan yang mungkin melelahkan, kalau itu adalah perintah Allah, kerjakan.
Di satu sisi ketika ketemu dengan apa yang dilarang oleh Allah, walaupun kita asik dengannya, senang dengannya, minum minuman keras, judi dan lain sebagainya, jauhkan dan tinggalkan, karena itu adalah hak Allah kepada kita. Yang kedua, ayyuskara wala yukfara. Allah berhak untuk disyukuri segala macam pemberian nikmat yang diberikan kepada kita, dan jangan pernah ingkar kepadanya. Allah itu luar biasa. Dari kita belum ada dijadikan ada. Setelah ada diberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Dan segala macam fasilitas itu bebas kita gunakan kapanpun, dimanapun, semau kita. Tapi ingat, gunakan fasilitas karunia pemberian Allah dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah merupakan tanda syukur kita kepada Allah. Banyak yang Allah berikan kepada kita, namun banyak juga di antara manusia yang lupa syukur kepadanya. Maka ketika bicara syukur, Allah katakan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyash syakur. Dikit banget tuh bahasa Jermannya, dikit banget, pakai banget. Hamba Allah yang mampu menerapkan syukur dalam kehidupannya. Padahal jujur, yang nempel di tubuh kita aja belum semuanya kita syukuri. Maka ingat, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala anhu, yang mudah-mudahan menjadi peringatan dan muhasabah kita terhadap nikmat Allah ini. Kata beliau, baginda Rasul, la tazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Nanti di akhirat ketika kita dihisab oleh Allah face to face, hadap-hadapan langsung dengan Allah, kita nggak bakal pindah tempat dari hadapan Allah sebelum ditanya 4 hal. Yang pertama, anjismihi pima ablahu. Allah akan tanya potensi fisik yang Allah berikan kepadamu. Kaki, tangan, mata, telinga, mulut, hati dan pikiran. Itu potensi dari Allah yang diberikan kepada kita. Allah akan tanya, digunakan untuk apa? Dihabiskan, dimanfaatkan kemana? Sekarang mungkin kaki kita nggak bisa berbicara, mulut kita pandai berbicara kemana-mana, tangan kita bisa digunakan untuk apa? Saat ini mereka diam. Tapi kelak di akhirat, mulut yang biasa bicara akan diam. Justru yang berbicara adalah tangan, disaksikan oleh kaki-kaki kita. Allah akan tanya tuh mata digunain untuk apa tuh? Allah kasih mata enak jernih melihat, digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah atau justru melihat ayat-ayat setan? Digunakan untuk melihat kebaikan atau digunakan untuk melihat keburukan? Digunakan untuk membaca Al-Quran atau digunakan untuk melihat kemaksiatan? Jujur aja, zaman sekarang kita punya mata, banyakan mana digunakan? Baca Quran kita berapa lama sih? Mohon maaf, mungkin kita punya target 1 hari 1 juz, itu nggak nyampe 1 jam. Sementara kemaksiatan yang ada di depan kita yang kita lihat lebih dari 1 jam. Jangan begitu jauh-jauh. Saya berangkat dari Jalan Bangka Mampang ke sini, ke Tanah Abang 30 menit. Itu di jalan udah macam-macam yang saya lihat. Ada orang berangkat pakai motor kerja ke kantor, roknya di atas paha, di depan saya. Kira-kira dilihat apa kagak begitu? Nah kan, kira-kira dilihatin apa kagak yang begitu? Lihatin sekali aja. Naluri kita memang begitu, Pak. Yang naik kereta, mohon maaf, yang naik kereta empet-empetan atau empet-empetan, Pak. Aduh. Kalau kita ngelihat Quran juga, mohon maaf ya, selama apa sih kita ngelihat Quran? Ngelihat Quran di kereta 15 menit udah kunang-kunang padanan. Coba ngelihat begitu tuh di kereta, Masya Allah. Tuh bakal Allah tanya tuh yang begitu tuh. Itu baru fisik. Ya Allah bakal tanya lagi ke kita, an umrihi fima abdahu. Karunia umur yang Allah berikan.
Digunakan untuk apa? Dihabiskan kemana? Ini yang hadir di sini kan umurnya bervariatif ya. Ada yang 50, ada yang 60 lebih ya. Ustadz Selamat berapa? 70. Ya sekitar 26 ya dibalik. 62. Benar Ustadz, 62. Seteran 5. 65. Udah kelewatan. Ya kalau kita patokannya Nabi kan 63, ataupun Nabi dalam riwayat mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70 rata-rata. Kalau yang udah mohon maaf 65 siap-siap. Siap-siap tetap sehat. Apalagi yang sekarang udah umur 5 batuk-batukan. Ya, jangan pantang lagi dah. Apa juga makan udah. Ada ahlinya. Ya mohon maaf, tapi kan umur nggak ada yang tahu. Yang 65 sehat, waras, seger. Kemarin mohon maaf saya pulang dari sini ditelepon sama istri saya, ada anak sahabat saya. Usianya baru 6 tahun meninggal dunia. Mereka yang usianya 6 tahun di bawah balik meninggal dunia, insya Allah menjadi waldanun mukhalladun, celengan buat ayah bundanya. Tapi kita yang udah usia balik 40, 50, 60 atau 20, 30, ketika kita meninggal dunia, setiap detik yang kita lewatkan akan ditanya oleh Allah, digunakan untuk apa? Banyakan nongkrong di depan TV atau hadir di majlis ilmu. Banyakan nongkrong di tempat-tempat kemaksiatan atau menetapkan diri di tempat-tempat kebaikan. Bakal ditanya. Maka yang panjang umur kayak Ustadz Nanang bulan ini, jangan cuma girang-girang doang. Kadang-kadang ucapan barakallahu fi umrik wa hayatik itu memang merupakan doa yang sangat istimewa, tapi di balik itu ada sesuatu yang harus kita persiapkan. Dua tuh, udah jam 9. Yang ketiga, an ilmihi bima fa'ala bihi, tentang anugerah ilmu yang Allah berikan digunakan untuk apa? Alhamdulillah kita backgroundnya latar belakang pendidikan yang lumayan. Rata-rata udah lewat S3. Apa tuh? SD, SMP, SMA udah pada lewat. Bukan S3 itu. Dari sekian lama kita menempuh pendidikan, mendapatkan ilmu itu kita gunakan untuk apa? Mohon maaf teman-teman yang udah S2 atau yang sedang S3, jangan main sombong-sombongan. Gelar boleh berentet, SPD MM. Mundar-mandir artinya. Tapi dengan gelar itu, dengan ilmu yang kau miliki, Allah bakal tanya digunakan untuk apa? Buat sombong? Atau buat cuma nyari jabatan? Karena berapa kali saya mengingatkan teman-teman saya yang sedang S2 dan sudah S2, terutama mereka-mereka yang memang menjadi asisten negara, bukan asisten, aparat negara, PNS. Saya tanya kepada mereka dan saya ingatkan kepada mereka, teman-teman mohon maaf, ilmu yang engkau punya, tuntutan ilmu, gelar yang kau kejar untuk apa? Kalau cuma untuk mengejar dunia, mengejar pangkat dan jabatan, percuma. Maka manfaatkan ilmu yang nempel di otak kita untuk kebaikan. Sebarkan ilmu sebaik-baiknya. Ajarkan kepada orang lain. Manfaatkan ilmu itu untuk kepentingan akhirat kita. Karena siapapun orangnya yang punya ilmu tapi hanya untuk dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, man zada ilman, ini pernah disampaikan oleh siapa saya lupa. Man zada ilman, siapa orang yang bertambah ilmu kepadanya. Ma zada hudan, tapi ilmunya nggak memberikan petunjuk buat dirinya dan juga buat orang lain, nggak ada manfaatnya untuk akhiratnya. Lam yazdad illa bu'dan. Posisinya kepada Allah nggak bertambah dekat, tapi justru bertambah jauh dan jauh lagi. Silahkan tuntut ilmu setinggi langit, baca ilmu yang banyak dari buku-buku yang ada, tapi ilmu itu manfaatkan untuk kehidupan akhirat kita. Yang keempat, Allah bakal tanya, an malihi min aina iktasabtahu wa fima anfaqah. Harta yang kita punya,
kekayaan yang kita miliki. Allah tanya, sumbernya dari mana itu? Dapatnya dari mana? Alhamdulillah rutin gajian tiap bulan dari Said Naum. Halal apa enggak kira-kira tuh? Kalau hasil gajian kita halal apa enggak? Halal apa enggak? Halal kalau kerjanya benar. Kalau kerjanya enggak benar, min ahlil ghaib, absen ada, orangnya kagak nongol, kan ada begitu ya? SAG, Sarjana Alam Ghaib. Saya dong, Pak. Kerja kita halal, usaha kita halal, insya Allah dapat yang halal juga. Tapi Allah juga bakal tanya, wa fima anfaqtahu, tuh duit yang halal dilariin kemana? Sumber boleh halal dan baik, tapi pembelanjaannya pun harus halal dan baik. Udah capek-capek kerja, halal kita dapat, tapi kita gunakan untuk pemenuhan hasrat hawa nafsu belaka, sia-sia. Berapa banyak orang yang rezekinya bersumber dari yang halal, tapi dihabiskan untuk yang sia-sia, bahkan dihabiskan untuk yang haram. Main judi online, mohon maaf saya sedih juga karena dapat selentingan kabar ada beberapa teman-teman kita di lingkungan sini yang suka main judi online. Judi online itu adalah settingan. Dapatnya sedikit, kerugiannya udah pasti lebih besar. Awas. Kita nggak sadar tuh nyobain, lama-lama ketagihan dan kecanduan. Maka teman-teman ingatkan kalau ada sahabat kita yang terlibat dengan itu, ya lihat aja di HP-nya, lihat ada nggak tuh capsa, domino, yang di downloadnya itu, nariknya sedikit, tapi kerugiannya jauh lebih besar. Maka manfaatkan harta yang ada untuk kebaikan, untuk nafkah keluarga kita, insya Allah halal. Untuk infak dan sodakoh, insya Allah halal. Yakin Pak, ini sedekah nih yang kita berikan kepada siapapun, untuk apapun, asal judulnya sedekah, itu nanti di akhirat menjadi pembela kita di hadapan Allah. Makanya mohon maaf, kan sering disampaikan oleh guru-guru kita, salah satu amalan yang dirindukan, yang diidam-idamkan oleh orang yang sudah meninggal dunia adalah sedekah. Bukan sholat, bukan haji, bukan umroh. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah karena kalau sholat itu untuk kita selama kita hidup, puasa untuk kita selama kita hidup. Setelah meninggal dunia belum tentu ngalir tuh. Tapi sedekah yang kita keluarkan, terutama jariyah, itu akan tetap mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Akan menjadi tambahan rekening pahala kita walaupun jasad kita sudah terkubur di dalam tanah. Maka saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, ayo manfaatkan kebaikan-kebaikan ini supaya kita menjadi hamba Allah yang senantiasa menunaikan haknya. Yang terakhir, tapi saya nggak bahas, cuma nutup doang. Hak Allah kepada kita, ayyuzkara wala yunsa. Allah berhak untuk selalu kita ingat, kita sebut namanya, dan tidak pernah melupakannya dimanapun dan kapanpun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.